Hari ini kita akan belajar mengenai senyawa. Jadi ini masih ada hubungannya dengan pelajaran yang lalu, yaitu mengenai unsur. Dan nantinya masih ada satu bagian lagi yang namanya adalah campuran. Oke, kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di bagian unsur kemarin ya. Seperti misalnya besi yang mempunyai simbol kimia Fe, itu bisa digunakan untuk konstruksi dan peralatan rumah tangga. Aluminium dengan simbol Al yang merupakan jenis unsur yang logam juga sebagaimana besi, ini bisa digunakan untuk peralatan dapur. Tembaga, Cu, merupakan unsur logam juga, digunakan dalam kabel listrik. Kemudian karbon, simbolnya C bukan K ya, merupakan unsur non-logam. Di sini bisa dipakai buat bahan bakar. Kemudian hidrogen dengan simbolnya H, non-logam, digunakan dalam industri minyak bumi dan bahan bakar hidrogen. Silikon yang merupakan semi-logam dengan simbol Si digunakan dalam pembuatan chip komputer serta sel surya. Dan pada pekan yang lalu sudah lebih banyak lagi ya contoh unsur yang diberikan simbol, jenisnya, dan juga kegunaannya. Oke, kita lihat dulu diagram unsur senyawa dan campuran. Kita sudah belajar mengenai zat ya atau materi. Materi ini merupakan sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Ini akan kita bahas di pekan depan. Untuk zat tunggal sendiri ada unsur, dan unsur ini nanti sebenarnya juga ada juga yang namanya nanti molekul unsur. Ya, jadi itu merupakan gabungan dari unsur-unsur tapi yang mempunyai komposisi yang tetap. Sedangkan senyawa itu zat tunggal juga yang merupakan gabungan dari beberapa unsur atau beberapa atom. Nanti di akhir pembelajaran kita akan menggunakan sebuah simulasi supaya kalian lebih mudah memahami mengenai molekul unsur dan molekul senyawa. Sementara campuran homogen heterogen akan kita bahas pada lain waktu, tepatnya di pekan depan. Oke, kita akan membandingkan dulu unsur, molekul unsur, dan senyawa. Dari pengertiannya dulu, sebenarnya ketiga-tiganya adalah zat tunggal. Unsur zat tunggal yang terdiri dari satu jenis atom, sementara molekul unsur adalah, molekul itu sebenarnya gabungan atom ya, tapi penyusunnya sejenis. Sedangkan senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur atau atom-atom yang berbeda jenis, baik 2, 3, atau lebih. Komposisinya satu atom saja, 2 atom sejenis untuk molekul unsur, sedangkan senyawanya 2 atau lebih. Contohnya, ya oksigen saja, nitrogen, hidrogen, natrium, dan lain-lain. Sedangkan molekul unsur mudah ya, ada angkanya dan hurufnya cuman satu. Ya, O2, N2, H2, O3. Senyawa yang sudah akrab, air misalkan H2O, karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, garam dapur NaCl, bukan NaCl ya. Kemudian sifat kimianya kalau unsur ya sifat dasar unsur itu. Molekul unsur masih sama dengan atom penyusunnya. Sedangkan senyawa ini sifatnya benar-benar baru, berbeda dari unsur pembentuknya. Misalnya hidrogen dengan klorin. Klorin termasuk gas yang beracun, ternyata membentuk apa? Membentuk asam lambung atau asam klorida dan lain sebagainya. Untuk ikatan antara atom, jelas unsur tidak punya ikatan antara atom. Nah, sedangkan molekul unsur, atom-atom sejenis terikat membentuk molekul unsur. Kalau senyawa, atom-atom berbeda terikat membentuk molekul senyawa. Kegunaannya, ya unsur banyak ya, kita sudah belajar pada pekan yang lalu, salah satunya oksigen untuk bernapas. Dalam bentuk atom, maupun kalau kita ngomongin dalam bentuk molekul unsurnya buat bernapas. Sedangkan senyawa lebih luas ya, misalnya H2O untuk minum, CO2 untuk keperluan fotosintesis. Oke, sekarang kita bicara tentang molekul unsur. Jadi molekul unsur itu adalah gabungan atau sejenis yang sifatnya itu masih sama dengan penyusunnya.
Kalau oksigen ya tentu saja dia untuk pernafasan. Nitrogen misalnya dia termasuk jenisnya yang non logam ya, digunakan untuk pupuk. Hidrogen di sini bahan bakar dan pengolahan minyak bumi. Kemudian klorin itu untuk produksi plastik PVC, misalnya seperti itu. Oke, untuk beberapa senyawa yang akan kita pelajari, tentu saja di luar sana masih banyak banget senyawa ya. Kita belajarnya dikit-dikit ya. Yang pertama untuk gula yang kita kenal, gula pasir ya atau sukrosa. Ini C12H22O11. Tentu saja dia sebagai pemanis dan berbagai industri makanan yang dipakai produk manis. Asam asetat atau CH3COOH ini digunakan dalam pembuatan cuka atau biasanya kita mengenal cuka ya asam asetat ya. Untuk apa? Ya untuk kalau kita pengen makanan kita lebih asam, misalnya lagi makan bakso, itu bisa digunakan. Benzena C6H6 digunakan untuk produksi plastik. Resin juga misalkan yang sekarang sering dipakai buat kerajinan ya. Kemudian ada natrium bikarbonat atau NaHCO3. Digunakan dalam baking atau membuat roti, kemudian juga sebagai antasid. Apa sih antasid? Antasid itu obat MAH atau obat asam lambung. Dan bisa untuk pembersih. Glukosa C6H12O6 digunakan sebagai sumber energi dalam makanan, minuman, serta obat-obatan. Kemudian kita punya amonium nitrat atau NH4NO3 digunakan sebagai pupuk dan bahan peledak. Polivinil klorida atau PVC C2H3Cl yang ini nanti akan N-nya ini disesuaikan dengan produknya mau apa. Digunakan dalam pembuatan pipa, kabel listrik, dan berbagai produk plastik lainnya. Pipa air itu ya paling gampang diamati. Aseton C3H6O digunakan sebagai pelarut dalam industri cat dan penghapus cat kuku atau kitek. Sodium hipoklorit NaClO untuk disinfektan, pemutih, dan pengolahan air atau penjernih air. Asam sitrat C6H8O7 digunakan sebagai pengawet dan pengatur keasaman dalam makanan dan minuman. Asam sulfat H2SO4 atau yang dikenal dengan air aki digunakan dalam produksi pupuk, baterai kendaraan, dan pengolahan logam. Kalsium karbonat CaCO3 digunakan dalam industri bangunan. Oke, dan kita akan coba menyusun senyawa atau molekul unsur dan molekul senyawa pada simulasi di PET Colorado sebagai berikut. Ya, kita udah ada di simulasinya PET untuk membentuk molekul. Di sini sudah disediakan berbagai macam atom untuk kita menyusun molekulnya ya. Baik itu yang sejenis, berarti molekul unsur, atau yang atomnya beda jenis, yaitu molekul senyawa. Yuk kita coba saja ya. Mulai dari O2, kita bisa lihat 3D-nya. Ini adalah molekul oksigen, molekul unsur oksigen tepatnya ya. Ada 2 buah atom oksigen, biasanya warnanya merah. Oke, kita coba buat lagi sekarang O3 ya. O3 ini masih molekul unsur, namanya ozon ya. Ini dia molekul unsur ozon. Oke, sekarang kita coba untuk HCl. Ya, ini adalah asam klorida. Ya, asam klorida adalah asam yang ada di dalam lambung. Oke, mau coba apa lagi nih? CO2. Berarti 1 karbon dan 2 oksigen. Oh ya, itu dulu ya, karbon monoksida dulu. Ya, seperti ini karbon monoksida. Dan kita juga bisa bikin karbon dioksida. Seperti itu, karbon dioksida. Dan kita mau bikin yang lain, apalagi nih? CH3 coba. Oke, metan. Kita dapat metan ya. CH4. Oke, kalian bisa explore sendiri ya di simulasi di sini, di PET Colorado ini. Oke, kita kembali ke slide yang utama. Oke, sekarang kita sudah sampai ke latihan. Mari kita bahas. Senyawa yang digunakan sebagai pemanis dalam makanan atau minuman, tentu saja di sini adalah sukrosa. Senyawa yang sering digunakan dalam pembuatan cuka. Cuka itu asam asetat.
Senyawa yang digunakan sebagai desinfektan dan pemutih. Pemutih itu yang ada hipokloritnya. Berarti sodium hipoklorit. Kegunaan utama dari kalsium karbonat, ini bahan bangunan ya. Nah, ini dia bahan bangunan. Salah satu kegunaan dari NaCl. Nah, NaCl itu apa? Itu adalah garam. Garam kalau enggak untuk penyedap rasa, untuk memberi rasa, berarti untuk pengawet makanan, misalnya untuk membuat ikan asin misalnya, seperti itu. Amonia. Amonia ini pupuk nih. Bahan baku pembuatan pewarna pupuk ya, pewarna makanan bukan, bahan baku kertas bukan, pembersih kaca bukan. C3H6O. Oh, ini mah aseton ya. Kalau aseton tentu saja sebagai penghapus cat kuku. Rumus kimia yang merupakan senyawa yang digunakan sebagai desinfektan yang ada Cl-nya. Ya, NaClO. Rumus kimia yang merupakan senyawa yang digunakan dalam produksi pupuk dan bahan peledak. Ini yang NH4NO. Kemudian molekul yang terdiri dari 2 atau lebih atom yang sama, berarti sejenis ya. Berarti adalah molekul unsur.